Saya, Jelita Hutasoid, Guru Biologi SMA Santo Kristoforus II Jakarta, mahasiswi PPG dalam jabatan 2022, LPTK, Universitas Negeri Medan. Selamat datang di kota DKI Jakarta. Di sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, yaitu model pembelajaran yang didasarkan pada proyek di mana siswa dihadapkan dengan masalah yang ada di dunia nyata yang dianggap bermakna, kemudian bertindak secara kolaboratif untuk menciptakan solusi dari masalah tersebut. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita diberikan masih kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas dalam keadaan sehat. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi. Nah, sebelumnya satu orang yang pimpin doa, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Dikasihlah di Yesus di seluruh dunia dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, baik. Seperti biasa kita akan melanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ketua kelas, bagaimana absensi kita hari ini? Hadir semua, Ibu. Sebelum kita melanjut pembelajaran kita hari ini, kita akan pretest terlebih dahulu untuk melihat kemampuan awal kalian. Oke, baik, berhubung kalian sudah selesai mengerjakan pretest, maka kita lanjutkan bahwa hari ini untuk apa sih kita mempelajari materi genetik? Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai metabolismenya. Di sana kita bahas seputar anabolisme dan juga katabolisme. Dan pada pertemuan kali ini kita lanjut di materi genetik. Dan dengan mempelajari materi genetik ini, di sini nanti kita akan lebih mengetahui apa sih itu gen, kromosom, lalu bagaimana nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan di masa yang akan datang. Ya. Jadi untuk hari ini dengan pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan apa itu gen, kemudian bagaimana hubungannya dengan kromosom di dalam sel, serta penerapannya dalam pewarisan sifat. Dan diharapkan juga kalian mampu membuat sebuah replika DNA, ya, seperti yang sudah kalian buat pada 2 minggu yang lalu, ya. Kemudian berikutnya saya akan bertanya terlebih dahulu sebelum lebih lanjut. Coba diperhatikan gambar yang di depan. Kira-kira pernah nggak sih terbersit dalam pikiran kalian, kenapa ya kita nggak ada miripnya sama sekali sama artis-artis yang cantik, yang ganteng? Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, coba berdiri. Nama saya Adil, masih juga. Saya menjawab mengapa kita tidak mirip dengan artis-artis yang ada di depan ini. Faktor paling besarnya adalah gen yang dibawa dari orang tua. Kita mendapat gen tersebut dari orang tua, bukan dari artis. Itu mengapa kita mendapatkan hal-hal sifat-sifat yang mirip dengan orang tua kita, seperti tinggi badan, bentuk muka, model rambut dan lain-lain, itu karena kita dapatkannya lebih jelas lagi dari orang tua, bukan dari artis tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan atas baik, jawabannya sudah tepat sekali ya. Jadi itu karena faktor gen yang diwarisi dari orang tua kita. Jadi kita biasanya pasti ada miripnya sama orang tua kita, entah itu bentuk bola mata, jenis rambut, tinggi badan.
karena gen yang diwariskan ke kita adalah gen dari orang tua kita. Ada yang bisa menyebutkan komponen penyusun nukleotida? Ya, ini. Jadi kalau saya bisa cari ke komponen nukleotida ada 3, pertama yang fosfat, terus gula fruktose, sama lagi bahasa hidrogen. Oke, tepuk tangan buat Yosika. Sebelum saya membagikan kalian ke dalam 4 kelompok, coba kita simak sebentar video berikut ini sebagai jawaban atas pertanyaan tadi ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss Lita. Pernah nggak kalian berpikir, kenapa saya mirip orang tua saya? Kenapa nggak mirip sama artis favorit saya aja, seperti artis Hollywood mungkin, artis Korea, atau yang lainnya? Nah, pertanyaan kamu itu akan terjawab melalui pembelajaran kita kali ini, yaitu materi hereditas. Simak penjelasan video berikut ini dengan baik-baik ya. Jika kita perhatikan, terdapat banyak perbedaan ciri-ciri antara kita dan teman-teman kita. Mungkin ada teman kita yang memiliki postur tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, rambut keriting atau bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat dan ada pula yang lonjong. Ada yang memiliki kulit putih, kuning langsat, dan ada yang sawo matang atau kecoklatan. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen, yang diwarisi dari orang tua kita. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Baik, sekarang Ibu akan membagikan berupa LKPD. Nah, di LKPD ini nanti kamu akan menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Untuk itu, silakan duduk bersama kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke, baik, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Boleh menggunakan HP, buku, dan juga jurnal-jurnal yang ada di internet. Ya, silakan diakses untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dalam LKPD. Baik, berhubung sudah habis waktunya, maka kita masing-masing perwakilan kelompok akan memberikan hasil dari jawaban mengenai LKPD yang sudah kalian diskusikan. Oke, baik, yang lain diperhatikan ke depan. Baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban dari kelompok kami. Nah, jawaban dari kelompok kami adalah gen yang dibawa oleh orang tua itu ada yang dominan dan resesif. Gen dominan itu gen yang tampak pada ayah dan ibu dan akan tampak pada anak juga. Namun gen resesif adalah gen yang tersembunyikan dari orang tuanya dan kadang muncul lalu menghilang. Nah, pada kasus ini bisa saja gen yang muncul adalah gen resesif, bukan yang dominan. Jadi ayah dan ibu berambut keriting bisa mempunyai anak yang berambut lurus jika genotip ayah dan ibunya itu membawa gen lurus, yaitu kedua genotip orang tuanya itu bersifat heterozigot. Perwakilan dari kelompok 2 adalah bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Selanjutnya, gen-gen terangkai dalam membentuk kromosom. Kromosom terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung membentuk spiral dan berasosiasi dengan protein. Kromosom adalah molekul asam nukleat yang mengandung sejumlah gen, serta pada struktur tertentu susun dari DNA dan protein histon dan protein lain yang lazim disebut sebagai nukleoprotein. Kali ini saya Adi, perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jawaban kami adalah 12. Yang kedua, sebutkan komponen penyusun nukleotida. Itu ada 3. Yang pertama ada basa nitrogen. Berikutnya gula pentosa. Gula pentosa ini mengandung deoksiribosa. Apakah yang pertanyaan teman-teman? Coba namanya jangan lupa. Karena saya Renji, jadi bertanya, boleh disebutkan komponen nukleotida dan komponen apa aja? Tentu saja boleh. Ini adalah komponen-komponen penyusun dari nukleotida. Yang ini bulat-bulat ini adalah fosfat, yang seperti segitiga kayak rumah.
ini bulan maka dengan bentuk konsumsi ini adalah bahasa hidrogen. Apakah sudah itu jelas? Apakah ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, terima kasih. Terus kita harus pun keterangannya. Yang pertama ini metasentris. Metasentris itu tuh sentromernya itu tetap di tengah-tengah kromatin, sehingga membagi dua bagian sama panjang. Terus yang ini metasentris itu tuh kromosomnya itu tidak terletak di tengah-tengah, sehingga kedua tidak sama panjang. Terus ada telos akrosentris. Nah, kalau akrosentris ini sentromer. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau saya tidak bisa, saya ingin bertanya, apakah di manakah si DNA ini berada? Oke, baik. Dari gambar ini, di DNA itu terletak di dalam lokus Hillock. Jawabannya untuk mempertegas jawaban tersebut, maka coba kita sama-sama perhatikan video berikut ini sebagai penjelasan dari permasalahan yang kalian temukan tadi. Membahas mengenai bentuk-bentuk kromosom. Kita sebelumnya sudah memahami bahwa kromosom yang telah mengalami duplikasi akan memiliki bentuk seperti huruf X. Dan jika tidak mengalami duplikasi, maka akan berbentuk seperti ini. Di bagian tengah ada bagian yang dinamakan sentromer yang merupakan tempat melekatnya lengan-lengan kromosom. Nah, berdasarkan letak sentromer inilah, maka kromosom pada makhluk hidup dibagi menjadi 4 tipe, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Pada metasentrik, sentromernya terletak tepat di tengah lengan kromosom. Pada submetasentrik, sentromernya berada sedikit ke bagian atas lengan kromosom. Pada akrosentrik, sentromernya agak ke ujung lengan kromosom. Dan pada telosentrik, sentromernya berada di ujung lengan kromosom. Dan telosentrik inilah yang tidak ditemukan pada kromosom manusia. Jadi, ke-23 pasang kromosom yang dimiliki oleh manusia terdiri dari bentuk metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Dan yang harus diingat, bentuk kromosom akan terlihat jelas pada bagian nukleus saat sel melakukan pembelahan. Sekarang kita akan bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, apa sih itu gen? Dan apa hubungan antara gen dengan DNA dan juga kromosom dalam pewarisan sifat bagi makhluk? Ada yang bisa dijawab? Oke, ya. Nama saya Jonathan, absen 13. Jadi di dalam inti sel atau pada sebuah makhluk hidup itu terdapat kromosom. Lalu di dalam kromosom ini, lebih tepatnya di lokus, terdapat gen. Gen ini yang bertugas dalam pewarisan sifat atau hereditas. Lalu di dalam gen ini terdapat DNA yang bertugas untuk menyimpan informasi genetika seperti bentuk mata, bola bentuk warna rambut, dan lain-lain. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Jonathan. Letak sentromernya. Ada 4 macam tadi. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan berdiri. Nama saya Juan Marco. Jadi ada 4 macam, yang pertama metasentris, submetasentris, terus akrosentrik, sama telosentrik. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan antara DNA dan RNA? Oke, siapa yang bisa? Perbedaan dengan DNA karena ada molekul gunanya. Pertama DNA itu dari molekul deoksiribus pusat, kalau RNA itu dari glukosa. Penampilan juga berbeda. Kalau DNA itu dia dan panjang double helix atau helix. Yang terakhir yaitu coba sebutkan komponen penyusun nukleotida. Oke, ya. Nama saya Claudine. Komponen penyusun nukleotida adalah fosfat, gula metosa, dan basis. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah bisa belajar dengan aktif dan kondusif.
Untuk pertemuan selanjutnya di hari besok, kalian akan membawa replika DNA yang sudah kalian kerjakan selama 2 minggu. Karena kalian sudah menyelesaikannya, maka besok kita akan mempresentasikan hasil karya berupa produk replika DNA yang sudah kalian buat bersama kelompoknya ya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Helena silakan. Siap.